Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kita lanjutkan ya, masih lanjutan KD 10. Kita lanjutkan pada video ini adalah kita akan sama-sama kaji ajaran tasawuf Imam Ghazali atau Imam Al-Ghazali. Dan mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ghazali nama lengkapnya adalah Zainuddin Hujjatun Islam. Zainuddin Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi An-Naisaburi Al-Faqih Al-Sufi Al-Asyafi'i Al-Ash'ari. Ini namanya panjang sekali ya Imam Ghazali. Lahir di kota Tus di Khurasan. Ya, Khurasan itu kalau sekarang mungkin di sekitar daerah Iran ya, negara Iran. Setelah Naisabur pada tahun 450 Hijriah. Beliau mempunyai saudara laki-laki yang bernama Ahmad. Oke, kemudian ayahnya adalah seorang perajin kain suf ya. Kain suf itu kain yang terbuat dari bulu domba dan menjualnya di kota Tus. Ayahnya seorang yang fakir yang soleh, jadi tidak kaya ya. Ayahnya seorang fakir yang soleh. Menjelang wafat, dia mewasiatkan pemeliharaan kedua anaknya kepada temannya untuk dididik dan sangat merindukan agar kedua anaknya menjadi ahli ilmu agama atau menjadi ulama. Kebiasaan ayahnya Imam Ghazali adalah berkeliling mengunjungi ahli fikih dan mendengarkan pengajiannya. Jika mendengar perkataan ahli fikih, beliau menangis dan berdoa, memohon diberi anak yang faqih, yang ahli agama. Jika hadir di majelis ceramah nasihat, beliau menangis juga dan memohon kepada Allah untuk diberikan anak yang ahli dalam ceramah dan nasihat. Allah mengabulkan doanya. Imam Ghazali anaknya menjadi seorang yang faqih dan saudaranya menjadi seorang yang ahli dalam memberi ceramah atau nasihat yang bernama Ahmad ya. Jadi doanya terkabul. Setelah ayahnya wafat, Al-Ghazali dan saudaranya yang bernama Ahmad ini dirawat dan dididik oleh teman ayahnya, seorang sufi yang diberi wasiat oleh ayahnya tersebut. Beliau berdua belajar dengan sangat tekun hingga suatu saat harta peninggalan orang tuanya habis. Dan waktu itu sang sufi yang merupakan teman ayahnya menganjurkan kepada keduanya untuk belajar di sebuah madrasah di Tus yang menyediakan biaya hidup bagi para santrinya. Yang di sini dijamin kehidupannya di madrasah yang ada asramanya. Di sini Al-Ghazali mulai mempelajari fikih dari Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Radqani tentang fikih Syafi'i, kemudian ilmu kalam Asy'ari, sejarah para wali dan syair-syair. Ketika berusia 20 tahun, 20 tahun, beliau berangkat ke Jurjan untuk belajar kepada Imam Abu Nasr Al-Ismaili dan menulis buku At-Ta'liqat. Kemudian setelah itu kembali ke Tus. Dalam perjalanan ke Tus, dia dihadang perampok yang menyita buku catatannya. Dirampok buku catatannya. Meskipun pada akhirnya dikembalikan kembali ya buku catatannya. Pengalaman dirampok tersebut sangat membekas dalam benak Al-Ghazali sampainya di Tus. Beliau khawatir dimunyakan hilang. Untuk itu, selama 3 tahun, Al-Ghazali merenung, berpikir, dan menghafal seluruh pelajaran yang diterima dari gurunya. Setelah itu, beliau melanjutkan pengembaraan studinya ke kota Naisabur atau Nisabur dan berguru kepada Imam Haramain Al-Juwaini, seorang ulama besar aliran Asy'ariyah, hingga berhasil menguasai berbagai disiplin ilmu. Ya, berhasil menguasai berbagai disiplin dengan sangat baik. Fikih madzhab Imam Syafi'i,
kemudian ilmu perdebatan, usul, fiqih, mantiq, hikmah, dan filsafat. Jadi luar biasa ya. Ini Imam Ghazali sangat cerdas dan sangat jenius. Di Nisabur, Al-Ghazali mulai mengembangkan bakat menulisnya, sehingga membuat kagum gurunya, sehingga diberinya gelar Bahrul Mughriq. Ya. Bahrul Mughriq, yang berarti laut yang dalam dan menenggelamkan. Ini gelar yang diberikan oleh Imam Haramain Al-Juwaini kepada Imam Ghazali. Ya, saking punya bakat yang sangat luar biasa dalam menulis, kemudian diberi gelar Bahrul Mughriq, ya, laut yang dalam dan menenggelamkan. Kemudian sekalian, setelah Imam Haramain wafat, Imam Ghazali pergi ke Muaskar untuk bergabung dengan majelis seminar yang digelar oleh Wasir Nizamul Muluk. Lalu Nizamul Muluk mengangkat beliau menjadi pengajar di madrasahnya dan memerintahkannya untuk pindah ke sana, ya, ke Muaskar nih ya, di Nizamul Muluk. Pada tahun 484 Hijriah, di usia 30 tahun, ya, Al-Ghazali diangkat sebagai guru besar dan rektor Universitas Nizamiyah di Baghdad. Subhanallah ya, umur 30 tahun, ya. Umur 30 tahun dia sudah diangkat sebagai profesor ya, atau guru besar dan rektor Universitas Nizamiyah di Baghdad. Di sini Al-Ghazali mempunyai kesempatan yang luas untuk mengembangkan pemikirannya pada bidang fikih, ilmu kalam, dan maupun filsafat. Oke. Pengaruh filsafat dalam diri beliau begitu kentalnya. Beliau menyusun buku yang berisi kritik terhadap filsafat seperti kitab At-Tahafut Al-Falasifah yang berisi kritikan tajam terhadap filsafat. Namun demikian, beliau juga tetap mengambil sisi positif dari filsafat yang dinilainya juga dan nilai kebenarannya. Beliau juga gemar meneliti kitab Ikhwanus Shafa dan kitab-kitab karangan Ibnu Sina. Dengan kejeniusan dan kepakarannya dalam fikih, kemudian tasawuf dan usul, maka beliau menyelami semua bidang keilmuan tersebut dengan sangat mendalam. Subhanallah ya, beliau adalah seorang tokoh Islam, hujjah Islam yang berotak cemerlang dan jenius ya. Imam Ghazali termasuk penulis yang sangat produktif, bahkan sampai sekarang sulit mencari tandingan. Ya, sulit mencari tandingan penulis yang seproduktif beliau. Tidak kurang dari 457 kitab telah ditulisnya. 457 kitab ya, ditulisnya. Di antaranya adalah karya beliau yang sangat monumental adalah kitab Ihya Ulumuddin, yang punya arti menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Ini kalau untuk bahasa Arabnya itu ada 4 jilid tebal-tebal ya. Ini saya punya kitabnya nih. Kitab Ihya Ulumuddin itu berbahasa Arab, ada 4 jilid dan bukunya tebal-tebal berbahasa Arab. Berikut ini sebagian hasil tulisan atau karya kitabnya. Yang pertama adalah kitab Ihya Ulumuddin ya, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Kemudian Mukasyafatul Qulub, terbukanya hati. Kemudian Mizanul Amal, pertimbangan amal. Kimia Sa'adah ya. Kimia Sa'adah, kimia kebahagiaan. Mishkatul Anwar, peluru cahaya. Minhajul Abidin, metode orang-orang yang beribadah. Kemudian Bidayah Al-Hidayah, pembukaan untuk mendapat hidayah. Al-Ulum Al-Laduniyah, ilmu laduni. Ini ilmu laduni yang ditulis oleh Imam Ghazali ya, ilmu laduni. Risalah Al-Qudsiyah, surat-surat suci. Kemudian Jawahir Al-Quran, rahasia-rahasia Al-Quran. Kemudian Tahafut Al-Falasifah, kerancuan filsafat. Kemudian Al-Munqidhu Minad Dhalal ya, pembebas kesesatan. Dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang tadi sejumlah 457 kitab karya beliau yang sangat luar biasa. Ini hanya yang saya tulis, ini hanya sebagian kecil yang
kita tulis di sini. Kedudukan dan jabatannya tidak membuat songkak dan cinta dunia. Dalam jiwanya bergejolak yang membuatnya senang menekuni ilmu-ilmu kezuhudan. Bahkan dalam proses kehidupannya di kemudian hari, Al-Ghazali meninggalkan Baghdad dan kembali ke Tus, kampung halamannya, untuk mendirikan Zawiyah Sufiyah. Ya, Zawiyah Sufiyah itu adalah tempat khusus untuk para sufi. Di sini beliau membimbing para salik, ya, para santri yang ditarikat untuk belajar memahami dan mengamalkan tasawuf. Kemudian sekalian, pada bulan Dzulqa'dah 48 Hijriah, beliau berhaji dan mengangkat saudaranya yang bernama Ahmad sebagai penggantinya di Zawiyah Sofiyah, ya. Kemudian sekalian, pada 489 Hijriah beliau masuk kota Damaskus, ya, di Suriah sekarang, ya. Di Syria atau Suriah sekarang. Dan tinggal beberapa hari, lalu menziarahi Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas beberapa lama, ya, di Palestina yang sekarang sedang bergejolak. Yang ada Masjid Al-Aqsa. Dan kembali ke Damaskus beriktikaf di Menara Barat Masjid Jami' Damaskus selama 10 tahun. Beliau banyak duduk di pojok tempat Syekh Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi di Masjid Jami' Umawi. Sekarang bernama Al-Ghazaliyah. Tinggal di sana dan menulis kitab Ihya Ulumuddin sambil melatih jiwa. 10 tahun, ya, di menara masjid. Akhir kehidupannya dihabiskan untuk mempelajari hadis dan berkumpul dengan ahlinya. Berkata Imam Az-Zahabi, pada akhir kehidupannya beliau tekun menuntut ilmu hadis dan berkumpul dengan ahlinya serta menelaah Sahihain, kitab hadis Sahih Bukhari Muslim. Andai kata beliau berumur panjang, niscaya dapat menguasai semuanya dalam waktu singkat. Beliau belum sempat meriwayat hadis dan tidak memiliki keturunan kecuali beberapa orang putri. Jadi Imam Ghazali ini hanya mempunyai beberapa anak perempuan, ya, tidak mempunyai anak laki-laki. Kemudian sekalian, Abul Faraj Ibnul Jauzi menyampaikan kisah wafatnya beliau dalam kitab As-Sabat Indal Mamat, menukil cerita Ahmad saudaranya. Pada subuh hari Senin, saudaraku Abu Hamid berwudu dan sholat lalu berkata, "Bawa kemari kain kafan saya, kain kafanku." Lalu beliau mengambil dan menciumnya serta meletakkannya di kedua matanya dan berkata, "Saya patuh dan taat untuk menemui malaikatul maut." Lalu beliau meluruskan kakinya dan menghadap kiblat. Beliau wafat sebelum langit menguning menjelang pagi hari. Beliau wafat di kota Tus Senin 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah dan dikuburkan di pekuburan At-Tabaran. Ini luar biasa, ya, seorang Imam Ghazali mau wafat, ya, seolah-olah dia tahu kapan wafatnya, sehingga subuh di hari Senin dia berwudu, kemudian sholat sunnah, sholat subuh, kemudian dia minta diambilkan kain kafannya, kemudian kain kafannya diciumnya, kemudian dia mengatakan siap menemui malaikatul maut, malaikat Israil, dan kemudian dia menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat, kemudian disitulah kemudian seorang ulama besar Imam Ghazali wafat pada hari Senin subuh, ya, pada subuh sebelum sebelum matahari terbit. Hari Senin subuh 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah dan beliau wafat. Nah, ini bagian satu, ya, sekalian anak-anak. Ini baru bagian satu biografi dari Imam Al-Ghazali. Nanti di bagian 2 nanti akan kita teruskan tentang ajaran, ya, inti ajaran tasawuf Imam Ghazali, ya. Jadi demikian sekalian, ini yang sedikit kita kaji tentang profil seorang Imam Ghazali yang sangat luar biasa sejak mudanya, karena berkat juga doa orang tuanya, ya. Orang tuanya sangat mendoakan dan makbul doanya. Dan nanti pada bagian berikutnya kita akan sama-sama kaji ajaran tasawufnya. Baik, anak sekalian, demikian kita lanjut nanti pada video berikutnya
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.